Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Untuk siang hari ini kita insyaallah mengawali pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar. Insyaallah yang akan kita bahas Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi Asy-Syafi'i. Karena kitab Al-Kabair ini cukup banyak. Nah, kalau Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Dhahabi itu memuat ada 70 dosa-dosa besar. Sedangkan kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengumpulkan dosa-dosa besar sampai 460-an dosa besar. Itu terlalu panjang. Insya Allah kita akan membahas kitab karya Al-Imam Al-Dhahabi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan dosa-dosa besar itu apa? Nah, di sini akan saya jelaskan dulu tentang yang dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah satu, dosa yang disebut besar dalam nas hadis. Artinya langsung Rasul menyebutkan bahwa ini adalah dosa besar, seperti yang ada dalam hadis ini, yaitu hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. An-Nabi An-Nabi yuqal kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan al-isyraku billah wa uqul walidain, dan seterusnya. Dari Abu Bakar, dari bapaknya, dia berkata, saat kami di sisi Rasulullah SAW, beliau lalu bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa yang paling besar? Nah, beliau mengucapkannya 3 kali, yaitu menyekutukan Allah, mendurhakai kedua ibu bapak, dan seterusnya. Nah, ini jelaskan disebut oleh Nabi yang akbarul kabair, dosa besar. Maka setiap dosa yang disebut oleh Nabi kabair, itu termasuk dosa besar. Yang kedua, dosa yang disebut kufur. Artinya apa? Dosa yang pelakunya disebut kufur. Nah, contohnya, seperti dalam hadis ini, kita lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci seorang muslim, mencela seorang muslim adalah fasik, dan membunuhnya adalah kufur. Nah, di sini disebut ya, orang yang membunuh orang mukmin itu disebutnya kufur. Tapi kufur di sini bukan kufur yukhriju anillah, bukan dia kufur keluar dari Islam. Karena di sini kufurnya itu kufur asghar, kufur kecil. Ya, bukan kufur apa. Nah, kufur kecil di sini termasuk kabair, dosa besar. Karena besarnya dosa tersebut sampai pelakunya itu disebut kufur. Ya, jadi sekali lagi, jadi kufur di sini bukan keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalau keluar dari Islam nanti bakal bertentangan dengan surat Al-Qasas. Karena itu kan ada surat Al-Hujurat diterangkan. Biasanya adalah wa in ta'ifatani minal mu'minina taqalu fa aslihu bainahuma, dan seterusnya.
Apabila ya orang mukmin yang berperang atau saling membunuh, maka demikian di antara mereka. Dan di sini Allah menyebut ya orang mukmin yang saling berperang sesama mukmin, yang saling membunuh, itu masih disebut mukmin oleh Allah, tidak disebut kufur. Jadi oleh karena itu, yang dimaksud dengan hadis tadi wakita kufur, membunuhnya adalah suatu kekufuran, ini menunjukkan dosa besar. Jadi membunuh orang mukmin itu dosa besar. Sampai pelakunya disebut kufur. Itu kedua. Yang ketiga, dosa yang pelakunya dikenakan had. Had itu hudud. Hudud itu seperti ya, banyak kalau orang yang zina, hadnya apa? Hadnya itu kalau zina muhsan, yang sudah punya istri zina, yang sudah punya suami zina, maka hadnya itu adalah dirajam kan? Yang dirajam di depan batu sampai mati. Sedangkan kalau yang masih bujangan atau masih gadis, hadnya itu adalah 100 kali cambukan. Gitu kan? Sebenarnya itu adalah menunjukkan dosa besar karena pelakunya dikenakan had. Atau orang yang mencuri, seperti dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Ya wasariku wasariqatu faqtamu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dibayar setiap dosa yang pelakunya dikenakan had itu menunjukkan dosa besar. Yang ketiga. Yang keempat, dosa yang pelakunya mendapat laknat. Ya, dosa yang pelakunya mendapat laknat. Mana contohnya? Nah, kita contohnya ini. Ya, an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Jadi Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Perhatikan di sini. Ya, ar-rasi wal murtashi. Jadi Rasulullah melaknat orang yang menyuap, begitu juga Rasul melaknat orang yang menerima suapan. Berarti menyuap ini termasuk kabair, ya, menyuap dosa besar, begitu juga menerima suapan. Ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya mendapat laknat. Ya, itu dan banyak kan. Pokoknya kalau kita nanti ya baca hadis, banyak Allah melaknat atau Rasul melaknat. Nah, setiap pelakunya yang dilaknat oleh Allah atau dilaknat oleh Rasul itu menunjukkan al-kabair, itu dosa besar. Kemudian yang kelima, dosa yang pelakunya diancam tidak masuk surga. Ya, dosa yang pelakunya diancam tidak masuk surga. Nah, ini termasuk kabair. Mana contohnya? Nah, contohnya dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Abu Hurairah yang lain-lain. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun, inna rajula yuhibbu an yakuna sawtuhu hasanan wa naluhu hasanan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, al-kibru badrul haq wa hubbunya. Nah, Bapak salah ya, bersabda tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi, Pak. Ya, itu sifat yang kecil. Maka para penerjemah ada yang walaupun sebesar biji sawi, ada juga walaupun sebesar atom, ya kan ya. Artinya karena guru itu menunjukkan apa kecilnya. Dan di sini Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibir, walaupun kibirnya itu hanya sebesar biji sawi. Lalu ada seorang sahabat yang berkata,
Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menyukai pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Artinya, ya Rasul, ya bagaimana kalau orang senang pakai baju bagus dan senang pakai sandal bagus, apakah itu sombong? Lalu Nabi menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Artinya, oh itu bukan sombong. Ya, karena Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Lalu Nabi menjelaskan, sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa qamtunas, dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, di sini Mbak, orang yang menolak kebenaran atau orang yang merendahkan orang lain ini disebut kibir. Nah, kibir itu diancam di sini, layak dulu jangan tidak masuk surga. Berarti sombong ini termasuk dosa besar. Ya, sombong termasuk dosa besar. Begitu juga merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, itu juga termasuk dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya diancam tidak masuk surga. Ya, diancam tidak masuk surga. Ini menunjukkan dosa besar. Yang kelima, yang keenam, dosa yang pelakunya diancam neraka. Ya, dosa yang pelakunya diancam neraka. Contohnya, Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah, inna fulana yuzkatu min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha ghayra annaha tu'ti jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah, fa inna fulana yuzkatu min qillati siyamiha wa shadaqatiha wa sholatiha wa innaha tusaddiqu bil aswar min al-aqi wa la tu'ti jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Jadi dari Abu Hurairah, ya, dia berkata, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana banyak melakukan sholat, melakukan saum dan sedekah, akan tetapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Lalu beliau menjawab, ia di neraka. Ya, ia di neraka. Lalu laki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, si fulana dia sedikit melakukan saum, sedikit melakukan sedekah, dan sholat dia hanya mensedekahkan keju, tetapi ia tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Lalu beliau menjawab, ia ada di surga. Dan perhatikan di sini, ya. Nah, di sini ada seorang sahabat yang cerita ke Rasulullah bahwa ada seorang perempuan. Perempuan itu subhanallah rajin sholat sunatnya, rajin puasa sunatnya, dan sedekahnya juga banyak. Ya, sedekahnya banyak. Cuma dia suka mengganggu tetangga dengan lisannya. Ya, dia suka mengganggu tetangga dengan lisannya. Lalu ketika Nabi mendengar cerita dari sahabat itu, kata Nabi, dia binan, dia ada di dalam neraka. Nah, berarti ya, mengganggu tetangga, ya, mengganggu tetangga ini termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, ya, baik dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Nah, ini hati-hati. Ini secara kesannya dulu, Pak, ya. Jadi menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya diancam neraka. Ini yang kedua. Yang ketujuh, dosa yang pelakunya dinyatakan tidak beriman. Ya, dosa yang pelakunya dinyatakan tidak beriman. Seperti mana? Contohnya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai buat saudaranya apa-apa yang ia cintai buat dirinya sendiri. Artinya apa? Berarti kalau kita membenci, ya, membenci saudara kita sesama muslim, gitu kan? Yang memusuhi saudara kita yang muslim, ini termasuk al-kabair. Karena makna dari la yu'minu
Kebalikan dari cinta itu adalah apa? Membenci. Ya, jadi kalau kita yang membenci saudara kita sesama muslim, tadi memusuhinya, itu kan atau dengki terhadap saudara kita yang muslim, maka itu termasuk adalah al-kabair. Ya, termasuk dosa besar. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, yang termasuk dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya mendapat ancaman berat. Ya, mendapat ancaman berat. Mana contohnya? Nah, Rasulullah SAW ya bersabda, hadis dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, "Man ittaqa'a shibran min al-ardi zulman tawaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamah min sab'i ardi." Barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maksudnya mengambil sejengkal tanah itu, contohnya kita menggeser batas tanah. Ya, kalau kita mungkin beli tanah di kampung di mana, ya kemudian batasnya digeser. Walaupun kita menggesernya itu cuma 1 jengkal, ya cuma 1 jengkal. Sampai di sini ancamannya apa? Tawaqahullah iyyahu yawmal qiyamah min sab'in ardi. Allah akan mengalungkan kepada orang tersebut nanti pada hari kiamat 7 lapis bumi. Berarti menggeser batas tanah ini termasuk al-kabair, ya, termasuk dosa besar. Ini baru menggeser, Pak. Apalagi kalau kita, ya, umpamanya mendakwa, sebetulnya ini punya tanah milik orang, ya, milik orang. Lalu kita kuasai, lalu kita ambil, mungkin dengan menyewa pengacara, dengan membayar pengacara, kemudian nanti di pengadilan dimenangkan, akhirnya jadi tanah itu milik kita. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa itu sebetulnya milik tanah, bukan milik kita. Tapi karena kita kepingin memiliki tanah tersebut, akhirnya bagaimana caranya supaya tanah menjadi milik kita. Ini sebagai contoh. Nah, 1 jengkal saja ancamannya sangat berat. Nah, ini banyak biasanya yang termasuk adalah al-kabair, ya, dosa besar. Nah, jadi kalau ada banyak hadis-hadis yang melarang, tapi hubungannya tidak dikenakan, ya, tidak disebut kabir dan seterusnya, itu insya Allah masuknya itu shogir. Masuknya nanti adalah ke dosa-dosa kecil. Ya, maksudnya ke dosa-dosa kecil. Nah, bagaimana? Ini bisa dipahami ya? Ya, nah sebelum menjadikan kita barangkali ada yang belum dipahami dari 8 poin ini. Kalau ada yang bertanya dulu silakan. Kalau tidak ada kita langsung. Nah, kenapa? Dosa yang pertama, ya, soalnya kita semua tahu ini, dosa besar yang pertama adalah syirik, ya, adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Ini jelas, ya, syirik ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa syirik ini termasuk adalah kabair, yang dosa-dosa besar. Nah, di antaranya, nah dalam hadis ini adalah ayat pun disebutkan seperti di bagian akhirnya, ya wa may yusyrik billah faqad ittara isman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik itu dosa besar. Itu juga dalam hadisnya, Pak. Ya, seperti dalam hadis yang sudah dibawakan tadi. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, ya, kalau berbicara syirik, ya, karena kalau hanya secara global, bahwa syirik ini termasuk dosa besar, itu kan, mungkin kita semua juga sudah tahu bahwa syirik itu adalah kabair, dosa besar. Tapi yang paling penting yang harus kita pahami itu kan nantinya adalah apa itu definisi syirik. Juga kita harus tahu anwa'us syirik, macam-macam syirik. Yang macam-macam syirik termasuk nanti contoh-contohnya apa? Ya, karena kalau kita tahu bahwa syirik itu termasuk kabair, tapi kalau kita tidak
bakal terperosok ke dalam kesyirikan. Karena man lam ya'rif syar'a yaqa'u fihi. Orang yang tidak tahu salah bakal terjerumus ke dalam salah. Orang yang tidak tahu syirik bakal terjerumus ke dalam syirik. Nah, yang perlu kita pahami dulu di sini ya, supaya mungkin timbul rasa takut di dalam hati kita, maka saya sampaikan hukuman dan ancaman bagi orang musyrik, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, jadi hukuman dan ancaman bagi orang musyrik di sini, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka bisa dikatakan Pak ini sebagai saksi bagi orang musyrik. Kurang lebih di sini ada 13. Nah, pertama ya, telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Jadi orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah, berarti dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Karena kezaliman itu banyak. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali dari syirik. Nah, ini berdasarkan ya firman Allah dalam surat Luqman ya, ayat yang ke-13. Wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini jelas ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kedua, telah menempuh jalan kesesatan yang sangat jauh. Ya, jadi siapapun manusia yang syirik, yang menyekutukan Allah, berarti dia telah menempuh jalan kesesatan yang sangat jauh, yang sangat sesat. Ya, yang sangat sesat. Kita lihat ya berdasarkan surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ketiga, haram nikah dengan orang Islam. Perhatikan ya. Jadi orang syirik ini haram nikah dengan orang Islam. Maksudnya pada orang yang tidak syirik, ya orang yang tidak syirik. Nah, ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyriki hatta yu'minu wala atu mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi'idznih. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dari sini jelas. Yang pertama ya wala tankihu, itu ditujukannya kepada kita sebagai kaum laki-laki, bahwa kita tidak boleh menikahi wanita-wanita yang musyrik. Ya, walaupun wanita yang musyrik itu walau a'jabatkum, walaupun menarik hatimu, mungkin cantiknya luar biasa, ya kekayaannya atau kedudukannya, tapi kalau dia musyrik tidak boleh kita menikahi mereka. Sedangkan selanjutnya wala tunkihul musyrikin. Kalau ini larangan, kita tidak boleh menikahkan orang-orang yang ada dalam perwalian kita. Pokoknya kita tidak boleh menikahkan anak kita dengan laki-laki yang musyrik, atau kita menikahkan adik kita atau siapa yang ada dalam perwalian kita tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Ya, ini jelas sekali ayatnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak boleh jadi wali dalam pernikahan. Ya, jadi orang musyrik ini tidak boleh jadi wali dalam pernikahan. Makanya hati-hati ketika mungkin kita mau menikah dengan seseorang, ya walinya siapa si fulan. Kita lihat apakah dia itu orang musyrik atau bukan.
Ya, karena orang musyrik ini tidak boleh jadi wali dalam pernikahan. Dasarnya apa? Nah, para ulama mengambil dalil dari ayat-ayat ini. Pertama, ayat surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi, ya orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi wali bagi sebagian yang lain. Dari sini dikatakan oleh Allah, ya wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Berarti ya laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Berarti kalau mukmin dengan musyrikin bukan wali. Ya, bukan walinya, maka tidak boleh. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian dalam ayat yang terakhir yaitu dalam surat An-Nisa ayat 141, wala yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Ya, dari ayat-ayat ini yang para ulama menyebutkan bahwa orang musyrik, orang kafir itu tidak boleh jadi wali dalam pernikahan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh jadi saksi juga dalam pernikahan. Banyak siapa saksinya? Banyak kalau nikah kan biasa suka ditanya saksi. Baik saksi dari pihak laki atau saksi dari pihak perempuan. Nah, orang musyrik tidak boleh dijadikan saksi. Ya, tidak boleh. Apa dasarnya? Nah, ini dasarnya. Ya, yaitu hadits Abbas bin Qal, la nikaha illa bi syahidai adlin wa waliyyin musyrik. Tidak ada nikah kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang musyrik. Nah, yang dimaksud dua saksi yang adil di sini, nah adil para ulama menjelaskan adalah mukmin. Ya, orangnya orang mukmin, orang musyrik. Nah, sedangkan orang musyrik ini, Pak, dia sudah tidak termasuk bagi orang mukmin. Nah, karena orang musyrik sudah tidak termasuk orang mukmin, maka orang musyrik tidak bisa dijadikan saksi dalam pernikahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, ya, jilid ke-6 halaman 235 dan 251. Jadi yang kelima, yang keenam, sembelihannya tidak halal. Nah, perhatikan ya, sembelihannya tidak halal. Maka kita harus hati-hati. Ya, termasuk banyak kalau banyak nanti yang kurban. Siapa tukang nyeri atau jagalnya? Nah, yang dulu jagalnya ini orangnya betul-betul mukmin. Ya, ya baik kalau kita tidak tahu ya kita hukuman bahwa dia orang mukmin. Tapi kalau kita tahu bahwa dia mungkin ya banyak syirik gitu kan. Nah, itu tidak boleh karena sembelihan ya orang musyrik itu adalah tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena sembelihannya tidak sah. Ya, sembelihannya tidak sah. Nah, ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya wal mur'aniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa natihatu wa ma akala sabmu illa ma dakaitu wa ma tubiha ala su. Dari sini ada dua. Pertama, diharamkan atas kalian kata Allah pakai darah daging babi dan yang disembelih bukan atas nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillah. Nah, wa ma uhilla li ghairillah termasuk sembelihannya orang musyrik. Pokoknya seperti kita menyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul. Nah, kalau menyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul, ini namanya wa ma uhilla li ghairillah. Sembelihan untuk selain Allah, maka tidak boleh dimakan. Ya, atau mungkin ada orang kan bangun jembatan, bangun rumah, kemudian motong ayam, kepalanya dikubur, ya di tengah-tengah rumah, kakinya juga dikubur. Jadi termasuk wa ma uhilla li ghairillah. Kemudian kedepannya ada ilah madaka itu, kecuali apa yang sempat kalian potong atau sembelih. Nah, tung di sini kembalinya, ya domirnya kembali kepada orang mukmin. Ilah madaka itu, kecuali yang sempat kamu sembelih. Siapa yang disebut dengan kamu dalam ayat ini? Orang mukmin. Jadi sembelihan
ya orang mukmin. Nah, ini ya perlu diperhatikan. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah menjelaskan al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Tapi ada apa? Yang diharamkan sembelihan selain orang muslim, yaitu sembelihannya utul kitab. Siapa utul kitab? Sembelihannya orang-orang Yahudi dan sembelihannya orang Nasrani. Itu halal dimakan berdasarkan ayat ini. Karena yang dimaksud ya ta'amul ladzina utul kitab. Dan Ibnu Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Ikrimah, Atha, Al-Hasan, Maqbul, Ibrahim, An-Na'i, As-Sadi dan seterusnya, bahwa yang dimaksud ta'am di sini adalah sembelihan. Ya, sembelihan. Karena kalau makanan dalam artian makanan biasa, ya itu kan halal, bukan hanya untuk kita. Ya makanan siapapun boleh kan? Itu maka yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah sembelihan. Ya, jadi kalau ada orang Yahudi yang menyembelih sapi atau apa saja itu halal sembelihannya. Begitu juga orang Nasrani. Nah, bagaimana kalau dia tidak baca bismillah? Ubaya ya? Nah, Tuhan bilang kalau tidak baca bismillah, jangankan Yahudi, sembelihan orang Islam juga jangan dimakan. Ini umpamanya ada Yahudi motong ayam tapi baca bismillah. Biasa bismillah motong ayam. Nah, itu boleh dimakan. Kira-kira kalau tidak baca bismillah nggak boleh. Dasarnya apa? Ya ayat kelanjutannya. Dalam surat Al-An'am ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafisqun." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Kira-kira ya, kalau tidak baca bismillah jangan. Tadi kan jangankan Yahudi, jangankan Nasrani, walaupun orang Islam sendiri kalau tidak baca bismillah jangan dimakan sembelihannya berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Nah, begitu juga hadis yang dari Rabi bin Hudayn radhiyallahu anhu qala, "Qulna ya Rasulullah, inna laqul aduwa qala laisa ma'ana mudda qala ma ana harada wa tukira Rasulullah faqul." Ya, laisa sin wa tuqa amasin fa azmun wa amatukun faqudar habasa. Dari Rabi bin Hudayn dia berkata, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok dan kami tidak memiliki pisau. Maka beliau bersabda, apa yang bisa mengalirkan darah, ya apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah. Asal selain gigi dan kuku. Nah, artinya nggak boleh potong ayam, ya pakai gigi, tidak digigit pokoknya. Ya, kadang-kadang pisau digigit sampai patah. Sampai apa namanya? Dapat lehernya itu tidak boleh. Atau mungkin kita punya kuku panjang, Pak, pakai kuku aja begini, nah, itu tidak boleh. Yang selain itu boleh. Yang penting bisa mengalirkan darah. Dan di sini yang hadis ini menyebutkan apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah kata Nabi. Berarti mahfumnya, ya berarti kalau tidak disebut nama Allah, maka jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Nah, ini bagaimana? Ini kembali kepada sembelihan ini. Bagaimana kalau kita tidak tahu ini? Apakah dia itu baca bismillah atau tidak? Banyak kan? Nah, kalau tidak tahu, nah pertama kita husnuzon, baik sangka saja. Karena biasanya yang namanya orang muslim adalah baca bismillah. Ya, baca bismillah. Atau bagaimana kalau ragu? Nah, kalau ragu kita lihat Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu beliau dikasih daging. Lalu Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikasih daging, tapi saya tidak tahu apakah orang yang menyembelihnya ini baca bismillah atau tidak." Kata Nabi, "Bacakan olehmu bismillah dan makanlah." Ya, bacakan olehmu bismillah dan makanlah. Nah, itu berarti kan kalau kita banyak ragu, maka
Insya Allah. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa dia menyembelihnya tidak baca bismillah, walaupun kita mau makannya baca bismillah, tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka hati-hati ya dari kalau pas kurban ini, karena saya pernah datang ke sebuah masjid, kemudian pengurus masjid suruh saya dekati tukang motong itu. Saya perhatikan, ternyata waktu itu ada sapi 12. Nah, pertama sapi yang dia potong itu saya dekati sama sekali tidak baca bismillah. Kemudian ketika motongnya itu, begitu dia potong begini, belum putus lehernya itu, besoknya sudah diangkat. Kemudian saya tahu, Pak, kok besoknya diangkat ini belum putus? Oh iya ya, dibalikin lagi begini. Tapi akhirnya, waduh ini kacau, kayaknya udah bapak yang politin aja, yang motongnya saya. Hanya 11 ekor saya potong, akhirnya dia suruh politin. Kenapa? Karena subhanallah dia tidak baca bismillah. Begitu masuk waktu zuhur, Pak, ternyata tukang jaganya ini gak ada satupun yang sholat. Nah ini kan musibah lagi. Bagaimana kalau orang sudah, kalau tukang potongnya orang tidak sholat, gitu ya? Nah ini kan, maka hati-hati ketika kita mengambil tukang jaga ini. Nah, harus orang yang betul-betul paham bagaimana potong yang sahih. Ya, juga orangnya paling tidak dia adalah mau melaksanakan sholat. Gitu kan? Ya, nah ini mungkin Pak, dia berkaitan dengan masalah poin yang ke berapa ini? Poin yang ke-6 dulu ya. Jadi tidak sah sembelihannya atau tidak halal sembelihannya. Nah, barangkali ada pertanyaan terutama dalam masalah bab ini. Kalau ada yang belum jelas silakan. Ya, karena sifat lain kasual, orang yang tidak tahu nanya. Ya, barangkali ada yang ragu gitu kan? Silakan. Hah? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua. Nah, kalau sudah tidak paham, kalau sudah tidak pertanyaan, saya lanjutkan masih ada waktu. Yang ketujuh, nih Pak, tidak bisa saling mewarisi dengan orang Islam. Nah ini ya saksinya, saksi yang ketujuh, tidak bisa saling mewarisi dengan orang Islam. Ya, nah ini dasarnya ada dua hadis yang saya bawakan. Pertama hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadisul muslimul kafira wa la kafirul musliman. Ya, jadi orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Di sini ya kafirnya itu baik kafir asli, artinya orang yang KTP-nya non muslim, atau yang maksud dengan kafir di sini orang yang KTP-nya Islam tapi keislamannya batal karena dia melakukan kesyirikan. Nah itu secara hukum Islam tidak bisa saling mewarisi. Ya ini hukum Islam juga. Umpamanya ya ada orang tua nih, anaknya mungkin orang tuanya Islam, tapi anaknya mungkin ada yang Islam, ada yang non Islam. Nah maka anaknya yang non Islam ini tidak berhak menerima waris. Ya tidak berhak menerima waris karena putus hubungan warisnya. Begitu juga sebaliknya, kita ya sebagai anak muslim, tapi orang tua kita banyak non muslim, maka orang tua kita yang non muslim ini tidak berhak menerima waris dari anaknya. Ya, begitu juga hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi berkata, Nabi SAW bersabda, la yatawarasu ahlu millatayn syatta. Ya, tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama. Nah, ini Pak, sanksi yang ketujuh. Kemudian sanksi yang kedelapan, amal kebaikannya hapus, Pak. Ini ya, jadi kalau orang musyrik ini mungkin dia kadang-kadang suka ada orang musyrik, tapi kadang-kadang dia melakukan amal kebaikan. Mungkin dia sholat, atau dia zakat, atau dia puasa, atau dia sedekah. Pokoknya semua amal kebaikannya itu hapus. Ya, itu hapus. Sehingga dia nanti yang kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menggigit jari. Karena tidak ada satupun kebaikan yang bisa dia ambil manfaatnya. Kita lihat yang dua ayat ini. Pertama Al-An'am ayat 88. Walau asrafu la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya
Ke-9 ayat ke-8. Ini kemudian ke-9, halal darah dan hartanya. Artinya boleh diperangi, Pak, orang-orang musyrik ini. Bukan berarti kita harus nyolong, Pak, bukan. Jangan salah kaprah. Maka dulu kan tahun berapa tuh? Waktu Pak Soeharto Lengser, banyak tuh tokoh-tokoh yang dia yang dijarah kan? Yang dijarah, makanya banyak tokoh-tokoh langsung ditulisin Muslim, ya. Nah, karena itu ada orang yang bilang, apa-apa orang kafir mah halal ini darahnya. Ya, halal apa hartanya. Bahkan ada orang yang bilang bahwa ini ghanimah. Subhanallah, ini halal darah dan harta itu kalau dalam kondisi perang, jangan salah. Ya, dia boleh diperangi dan yang menentukan perang itu siapa? Adapun kalau kita mengambil harta orang kafir, Pak, kalau kita mungkin datang ke toko orang kafir, banyak kafir 5, tapi yang itu 3. Kalau orang kafir nggak apa-apa, nggak boleh, tapi itu haram hukumnya. Ya, jadi halal darah dan hartanya itu memang jika pokoknya sudah ada saatnya untuk berperang, maka orang musyrik itu adalah boleh diperangi. Dan seandainya tidak diperangi pun, orang musyrik ini, Pak, itu kewajiban penguasa. Penguasa itu, orang-orang musyrik itu harusnya dibawa ke pengadilan, lalu mereka disuruh tobat. Supaya saya Pak Ujan menjelaskan, waktu disuruh tobat itu 3 hari. Selama 3 hari itu saja dia disuruh tobat. Ya, nah kalau dia tobat sudah, kalau tidak mau tobat, maka baru dia dihukum mati. Itu yang dia maksud dengan darahnya halal, hartanya halal. Jadi itu adalah penguasa yang melaksanakan, yang bukan perorangan. Ya, bukan perorangan. Kemudian yang ke-10, tidak mendapat ampunan jika syiriknya terbawa mati. Ya, nah ini. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan, belum tobat, malah kalau maut keburu datang. Nah itu sudah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, Pak, seperti kadang-kadang ada orang bunuh diri, gitu ya, nah itu tetap masih bisa diampuni. Tapi kalau orang mati membawa dosa syirik, ini sudah tidak ada, ya, kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ayatnya, sudah tadi ayat 48. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kemudian ke-11, jika mati mayitnya tidak boleh disolatkan. Nah ini ya, apa dasarnya? Ya, surat At-Taubah ayat 84. Ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah ya, ini sanksi yang ke-11. Bahkan para ulama menjelaskan orang musyrik ini tidak boleh dikubur disatukan dengan kuburan kaum muslim. Harus dipisahkan kuburannya. Ya, nah 12, haram masuk surga. Nah ini di akhiratnya, Pak. Kalau tadi di dunia kan, oleh yang tadi, ya. Nah ini di akhiratnya dia haram masuk surga. Nah kalau haram masuk surga gimana? Ya, ada di tempat, Pak. Nah dasarnya lihat surat Al-Maidah. Ya, sama hadis satu yang saya bawakan. Innahu man yusyrik billah faqad harama Allah alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Ya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Jelas ini Allah mengharamkan surga. Kemudian dalam hadisnya, man mata la yusyriku billah syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billah syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka. Kemudian sanksi yang terakhirnya adalah yaitu kekal dalam neraka. Ya, kekal dalam neraka. Insyaallah ini ayatnya sudah hafal kita. Itu sudah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru min
jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, inilah ya di antara ancaman atau sanksi terhadap orang-orang yang musyrik, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan mungkin kajian kita ya sampai di sini, dan insya Allah nanti kita sambung dengan definisi syirik dan jenis-jenisnya syirik atau macam-macamnya syirik. Karena tadi pun saya jelaskan ya, kita tidak akan selamat dari kesyirikan jika kita tidak tahu ya tentang macam-macamnya syirik. Nah, mungkin bukan syirik dalam bahasa Sunda ya. Kalau orang Sunda bahasa Sunda syirik. Nah, kalau syirik itu artinya ini, kalau itu Pak. Ya, kalau itu kan syirik artinya menyebutkan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dari kesyirikan ini. Sehingga mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas ya tauhid, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Sekali lagi insyaallah ya nanti akan kita sampaikan lagi atau lanjutkan lagi materi ini. Ini baru satu Pak di antara dosa-dosa syirik. Sedangkan Imam Nawawi menjelaskan ada 70 dosa syirik. Mungkin dosa besar ini kalau kajiannya 1 bulan sekali pun mungkin tahun sampai tahun 2000 berapa ini kita baru selesai, kita baru ini ya. Nah, kalau ya itu aja, kalau satu kajian satu dosa besar, jadi kalau 70 berarti 70 bulan ya, 70 bulan berapa tahun? Udah hitungannya ya. Nah, kewajiban yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.